Ketika kita mencintai seseorang, apakah yang paling penting itu adalah penampilannya? Atau justru hatinya? Mungkin idealisnya orang akan menjawab hatinya. Tapi, benarkah demikian? Manga ini menceritakan seorang petualang bernama Arwen. Pekerjaannya adalah membunuh monster. Pada suatu hari, dia itu menerima job untuk berburu sekaligus membersihkan semua monster pada sebuah kastil tua yang telah hancur ratusan tahun. Ketika dia telah membersihkan hampir semua monster, dia melihat sebuah peti mati. Di saat dia membukanya, ia dikejutkan oleh skeleton yang tiba-tiba bangun. Dan seketika, ia mengatakan hal konyol. "Ayo kita bersatu dalam cinta." Ucapan aneh dari skeleton. Namanya adalah Luria Olsineriel. Dia ini putri dari kerajaan kastil ini. Dia menjadi skeleton karena ulah penyihir jahat. Sekarang dia bangun dari tidur panjangnya karena Arwen membuka segelnya dengan membuka peti matinya. Menurutnya, kutukan dia ini bisa terangkat ketika seseorang yang mencintainya itu menciumnya. Ini akan berakhir dengan happy ending ketika kutukan terangkat. Dia kembali menjadi gadis cantik normal, kemudian berpacaran dengan Arwen, menghabiskan malam bersama. Ending yang diharapkan kebanyakan orang. Tapi ini kedengaran seperti dongeng. Cukup sulit mempercayai ketika ciuman itu bisa mengangkat kembali sebuah kutukan. Bagi Arwen yang mendengarnya itu mustahil. Jadi, pada akhirnya mencintai seseorang apakah karena harus penampilannya? Di sini Luria meyakinkan Arwen bahwa mencintai seseorang yang terutama adalah hatinya, kepribadiannya, dan tidak luput bahwa dia adalah orang yang cukup kaya. Sebelum berubah menjadi skeleton, juga dia adalah gadis tercantik di negeri tersebut. Jika Arwen mampu bertahan untuk belajar mencintai dia sebagai skeleton, tentunya saat kutukan terangkat, dia akan memiliki semua hal itu. Mendengar penjelasan Luria, ya jelas Arwen seperti menolak. Tetapi di sini Luria berusaha keras meyakinkan, bahkan memohon 1 minggu saja untuk berusaha mencintai dirinya. Karena setelah 1 minggu, dia akan berubah menjadi monster yang tentunya mengancam manusia. Pada akhirnya, Arwen menyetujui permintaan Luria untuk belajar mencintai dirinya. Sejak persetujuan itu, Arwen menjalani kehidupan sehari-hari yang aneh bersama dengan skeleton. Mulai dari dimasakkan sajian hidangan dari Luria. Salah satunya adalah supnya. Testimoninya sih enak, tapi di balik sup tersebut ternyata pengolahan masaknya menggunakan tulang Luria sendiri. Ya, pantesan enak lah, kaldunya aja asli dari rebusan tulang. Hari keesokannya seperti rutinitas pasang kekasih. Ketika bangun pun di sebelah ada Luria. Ya, si Arwen ya nggak berhasrat sama sekali lah. Meskipun Luria menyodorkan dadanya yang kosong gitu. Kemudian juga membaca buku bareng. Nah, saat Arwen tiba di perpustakaan, ia menemukan sebuah buku harian. Di sana, ia menemukan fakta bahwa putrinya memiliki kesehatan yang lemah. Kasih sayang seorang ayahnya yang merupakan raja, pantang menyerah untuk menyembuhkan putri kecilnya. Bahkan ketika dia harus mengorbankan semua hartanya. Saat itu, ayahnya memanggil penyihir yang nampak mencurigakan. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Di sini, Arwen menutup buku harian tersebut dan mengalihkan perhatian untuk mandi. Dan sewaktu tiba di kolam pemandian, Arwen dikagetkan dengan Luria yang sedang mandi. Seketika ia berkata bahwa Arwen adalah orang yang sangat mesum. Tapi masalahnya ini Luria kan sisa tulang belulang. Dari atas sampai bawah, apanya yang harus diperhatikan dengan nafsu? Nah, pada momen ini, Arwen mulai nyaman untuk mengobrol-ngobrol dan menghabiskan waktu bersama. Hingga pada malamnya saat mereka mau tidur bersama, tiba-tiba Arwen memiliki perasaan yang kurang enak. Seketika ia bangun bersama dengan Luria untuk mengecek perpustakaan. Dan benar saja, di dalam ruangan tersebut terdapat 2 skeleton lain yang ternyata mereka adalah ayah dan ibu Luria, sang raja dan sang ratu dari kastil ini. Mereka telah dibunuh oleh penyihir jahat yang ingin menyembuhkan Luria kala itu. Tiba-tiba skeleton ayah Luria menyerang mereka dengan sebilah pedang. Ini terjadi karena setelah mereka berubah jadi skeleton pun masih dikendalikan oleh spell penyihir, sehingga mereka tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendak mereka. Di tengah-tengah konflik kecil mereka, secara tiba-tiba Luria memperkenalkan bahwa Arwen itu adalah kekasihnya. Dan Arwen ini turut mengikuti ucapan Luria bahwa Arwen juga memperkenalkan dirinya sebagai kekasihnya. Ini itu ibarat minta restu ke orang tua, cuy. Meskipun telah berwujud skeleton, ada kemungkinan bahwa setiap ayah itu pasti protektif kepada anak perempuannya. Ayah Luria kemudian menyerang kembali Arwen dengan wajah yang garang, cuy. Setelah serangan tersebut, Luria meminta kepada Arwen untuk membunuh kedua orang tuanya kembali. Yang mati seharusnya tetaplah mati. Dan Luria ingin mengubur mereka dengan tangannya sendiri.
Seketika di sini Arwen menggunakan skill dan kemampuan dia sebagai petualang untuk bisa mengalahkan mereka. Pada akhirnya mereka hancur, hanya menyisakan kenangan yang telah lama hilang. Wujudnya adalah saksi bisu atas besarnya pengorbanan kedua orang tuanya bagi anaknya. Setelah konflik yang cukup intens tersebut, Luria dan Arwen membawa tulang belulang orang tuanya untuk dimakamkan di makam kerajaan. Mereka beristirahat dengan tenang di hamparan bukit yang luas nan indah ini. Arwen tiba-tiba bilang bahwa Luria adalah orang yang baik. Dan tanpa disadari, waktu telah hampir seminggu. Seperti permohonan Luria, jika kutukan ini belum terangkat setelah 1 minggu, maka kesadaran dia menghilang dan menjadi monster. Di sini Luria bertanya kepada Arwen, apakah dirinya bisa mencintainya. Setelah menyelami perasaan, si Arwen mengungkapkan bahwa memang penampilan itu adalah yang paling penting. Tapi selama hampir seminggu ini, dia merasa bahwa hubungan ini lebih dekat dari kata pertemanan. Dan dia masih bertanya-tanya, apakah ini namanya cinta? Arwen mencoba menelusuri jawaban tersebut dengan mencoba mencium Luria. Tapi sebelum itu, dia ingin berbicara sebuah hal, sebuah rahasia terdalam milik Luria. Tentang sebenarnya, kutukan tersebut bukan untuk mengembalikan Luria lagi menjadi sedia kala, tapi untuk mengistirahatkan Luria untuk selamanya. Arwen turut menyinggung buku harian yang telah ia pahami seutuhnya, bahwa Luria adalah seorang gadis kecil yang lemah. Ayahnya memanggil seorang penyihir yang disebut necromancer. Alih-alih healing adalah magicnya, membangkitkan yang telah mati justru magic aslinya. Di sini Luria turut mengungkapkan kebenarannya, bahwa benar ia adalah gadis kecil yang lemah dan rapuh. Akan tetapi dia memiliki magic yang kuat di dalam dirinya. Itulah mengapa sembari penyihir tersebut berpura-pura menyembuhkan penyakitnya, dia melepaskan magic kematian di tubuhnya, kelak mengubah dirinya menjadi pelayannya. Penyihir tersebut membangkitkan banyak undead untuk menyerang kastil tersebut. Tetapi hal ini diketahui oleh Luria dan sempat membunuhnya. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Luria turut memohon kembali kepada Arwen agar mencintainya, agar dirinya bisa beristirahat dengan tenang. Tetapi Arwen seolah-olah telah dibohongi. Ia bertanya kepada Luria mengapa dirinya berbohong. Luria termenung dan ia memohon maaf. Ia sadar yang telah dia lakukan ini adalah salah. Akan tetapi jika seminggu kemudian dia berubah menjadi monster, dan untuk hal itu ia mengungkapkan untuk mencintai dirinya, dan dia akan menghilang, tentu saja tidak ada yang mau menerima ini. Tapi jika kutukan ini terangkat dan dia kembali menjadi gadis cantik, maka itu adalah satu-satunya jalan. Mendengar hal ini, Arwen termenung. Seolah-olah apa yang dihadapannya adalah kenangan yang telah menunggu sejak pertemuan pertamanya. Luria kembali memohon maaf. Maaf kembali bagai 2 kalimat yang telah mengecewakan seseorang yang diharapkannya. Melihat ini, Arwen ingin marah, tapi untuk beberapa alasan, dia tidak marah. Dia turut mempertanyakan kepada dirinya sendiri, apakah memang tidak ada cara, satu cara apapun agar Luria tetap bisa menjadi skeleton tanpa berubah menjadi monster. Mendengar ini, Luria hanya termenung. Dan tidak ada cara seperti itu. Yang mati seharusnya tetaplah mati. Kemelut perasaan di tengah hamparan keheningan di dataran ini menusuk hati Arwen dan membuat ia meneteskan air mata, seolah-olah menunggu bahwa ini adalah waktunya perpisahan. Tidak adil, ungkapnya, melihat Luria tidak bisa meneteskan air mata. Arwen mengusap air matanya dan memegang kedua bahu Luria dan menciumnya dengan tulus. Kemudian seluruh tubuh Luria mengeluarkan cahaya seperti kunang-kunang. Di tengah-tengah sela sebelum perpisahan, dia mengungkapkan bahwa selama dia hidup, ia selalu kesulitan dalam bergerak karena penyakitnya. Karena itu, selama menghabiskan waktu seminggu bersama dengan Arwen, itu adalah kenangan yang paling menyenangkan. Dan benar saja, kutukan ini memang terangkat oleh orang yang mencintainya. Sebelum menghilang di hadapannya terbelai rambut panjang yang memakai gaun panjang. Seorang gadis cantik jelita sembari tersenyum, seolah-olah senyuman itu adalah doa terakhirnya yang dinantikan lama telah dikabulkan. Rasa syukur tanpa sisa dan perpisahan tanpa penyesalan. Terima kasih telah mencintaiku hingga akhir, Arwen. Arwen tersenyum. Ia memalingkan dirinya di hamparan bukit itu dengan ekspresi seolah-olah ia masih belum bisa menyangka perpisahan ini. Pada akhirnya, kisah singkat ini ditutup oleh sebuah jawaban yang telah ia peroleh dari sebuah kisah singkatnya. Saat mencintai seseorang, yang terpenting adalah penampilannya atau justru hatinya? Ia tanpa ragu menjawab bahwa hatinya adalah yang terpenting. Sebuah jawaban manis tapi pahit yang harus didapat dengan akhir perpisahan. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Nora Koto sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral kehidupan atas apa yang membuat kita mencintai seseorang.
Judul manga one shot ini adalah Can You Fall in Love with a Skeleton?